Halo guys, kembali lagi di Tukiem Channel. Kali ini Tukiem akan lanjutkan part 4 dari My Husband, My CEO. Selamat mendengarkan. Cahaya matahari yang malu-malu masuk dari jendela rumah sakit membuat Stella menggeliat malas di tempat tidur. Sedikit demi sedikit, bulu mata lentik itu terbuka menunjukkan mata coklat karamel yang menyimpan kesedihan di dalamnya. Stella tersadar bahwa ia berada di rumah sakit. Sedikit senyum terukir setiap kali ia tersadar bahwa setidaknya ia masih bisa tidur bersama ibunya. Sekarang Stella terlihat lebih segar dengan celana jeans selutut dan kaos dengan lengan setengah berwarna peach yang kontras dengan kulit putihnya, membuat dia semakin terlihat cantik natural tanpa polesan make up apapun. Kau? Ujar Stella terkejut saat ia baru keluar dari kamar mandi. Apa kau tidak ingin menyambut ayahmu ini dengan pelukan seorang anak yang merindukan ayahnya? Tanya Josh. Benar, ayah tirinya itu tiba-tiba masuk kamar inapnya Sarah. Jangan sentuh apapun di sini, ujar Stella sinis karena ia melihat Josh memegang selang infus ibunya. Aku kesini hanya ingin menawarkan sesuatu padamu, ucap Josh masih memegang selang infus Sarah. Jangan menyentuh ibuku, Josh, ujar Stella sedikit menjerit. Percuma saja Stella menjerit. Kamar inap ini kedap suara. Aku tidak akan menyentuh milikmu lagi, Stella, setelah kau memberikan apa yang ku mau, ucap Josh mengancam Stella dengan masih memegang selang infus Sarah. Apa yang kau mau? Tanya Stella berusaha menahan kekesalannya. Aku hanya ingin uang, jawab Josh. Berapa yang kau inginkan? Tanya Stella lagi. $1,5 juta, mudah bukan? Apa? Kau gila? Aku tidak memiliki uang sebanyak itu. Kau terlalu gila, ujar Stella memberikan tatapan membunuh pada Josh ayah tirinya. Saat kau memberikan uang itu, maka aku akan pergi dari kehidupan kalian selamanya. Tapi jika kau tidak sanggup, maka ucapkan selamat tinggal pada ibumu yang menyusahkan ini, ucap Josh ingin membuka alat bernafas Sarah. Hentikan, teriak Stella tertahan mendekat dan menahan tangan Josh. Ingat Stella, aku tidak pernah main-main dengan ucapanku, ancam Josh sedikit mundur untuk melihat reaksi ketakutan Stella. Josh tahu Stella sangat ingin menelepon pihak berwajib, tapi apa daya, meskipun Josh ditangkap, jika ia sudah memberikan ancaman, maka ancaman itu tidak akan berhenti meski ia sudah berada di balik jeruji besi. Karena Josh bukan sekedar pemabuk ataupun penjudi, tapi ia penjahat yang sangat berbahaya. Tapi kau harus berjanji akan meninggalkan kami selamanya dan segera tanda tangani surat cerai itu. Saat aku sudah memberikan uangnya, kau harus sudah pergi dari kehidupan kami selamanya, ujar Stella dengan menekankan kata selamanya. Oke, deal. Aku akan mengambil uang itu lusa. Tapi jika lusa uang itu tidak ada, maka say goodbye to your mother. Apa? Lusa? Dari mana Stella bisa mendapat uang sebanyak itu dalam jangka waktu beberapa hari? Ini benar-benar sudah gila. Aku tidak punya banyak waktu, Stella. Segera siapkan atau sesuatu yang tidak diinginkan akan terjadi, ancam Josh lagi sebelum pergi meninggalkan Stella yang frustasi. Ingin rasanya Stella benar-benar menelpon polisi, andai saja Josh tidak mengancamnya. Karena dulu, Stella dan ibunya juga sempat menelpon pihak berwajib. Tapi Josh yang mengerikan itu sudah membuktikan ancaman yang ia buat. Josh mengancam jika Stella ataupun Sarah memberitahu pihak berwajib tentang kejahatannya, maka Stella tidak akan selamat. Dan terbukti, saat Stella pulang kuliah malam, saat sedang mencari angkutan umum, segerombol pria datang mendekat ingin mencelakainya dan memperkosanya. Untung saja Josh datang tepat waktu dan menghentikan aksi para anak buahnya itu. Dia hanya ingin mencelakai Stella dan membuat peringatan supaya Sarah mencabut laporannya pada polisi. Saat Sarah khawatir karena Stella pulang terlambat waktu itu, Sarah langsung mencabut laporannya pada polisi. Dan karena insiden itulah, Stella mengalami trauma yang luar biasa. Sekarang,
Yang harus Stella pikirkan adalah dari mana dia bisa mendapatkan uang sebanyak itu dalam jangka waktu yang beberapa hari ini. Saat Stella baru saja keluar dari minimarket untuk membeli keperluannya, seorang pria berbaju hitam menghampirinya dan mengatakan bahwa seseorang ingin bertemu dengannya. Percaya atau tidak, jika ternyata orang yang ingin menemuinya adalah ibunda CEO-nya sendiri. Benar, Litina Edward tiba-tiba ingin menemuinya. Dan disinilah Stella sekarang, berada di kediaman mewah keluarga Edward. Stella mengikuti salah satu pelayan rumah yang membawanya untuk menemui Litina. Pelayan itu mengantarnya ke taman belakang yang dipenuhi dengan bunga-bunga indah. Bahkan mungkin Stella telah jatuh cinta pada taman itu dalam pandangan pertama. Nyonya, Nona Stella sudah datang. Wanita parubaya yang masih terlihat sangat cantik dan anggun itu tersenyum manis pada Stella yang berpenampilan biasa seperti tadi pagi. Hanya saja, ia sudah mengganti celana jeansnya menjadi lebih panjang sampai mata kaki dengan flat shoes berwarna coklat yang nampak indah di kaki putihnya dan rambut hitam pekat yang terurai serta wajah tanpa make up. Maaf Nyonya, saya berpenampilan tidak sopan saat pertama kali bertamu di rumah Anda, ujar Stella sopan. Aku menyukai gadis yang berpenampilan apa adanya dan kau tetap terlihat cantik. Tidak salah jika Alex tergila-gila denganmu, ujar Litina yang membuat Stella terkejut dengan perkataannya. Saya tidak mengerti, kata Stella bingung dengan arah pembicaraan Litina. Kau akan menikah dengan Alex, Stella. Aku bahagia sekali, lanjut Litina menggenggam tangan Stella dengan mata berbinar. Sebenarnya Litina tidak yakin Alex akan mengatakan hal itu pada Stella. Tapi dengan sedikit aksinya, Litina mampu membuat mereka menikah. Entah perasaan apa, Litina yang saat itu menemukan sapu tangan Stella di kamar Alex langsung mencari tahu tentang Stella Kellen. Dan Litina yakin Stella adalah orang yang tepat untuk Alex. Ia pikir itu adalah perasaan seorang ibu dan tidak akan salah. Tapi saya tidak bisa menikah dengan Tuan Alex, ucap Stella membuat hati Litina kecewa. Kenapa? Tanya Litina. Karena saya tidak mengenalnya. Saya hanya tahu bahwa dia atasan saya. Permisi, ujar Stella beranjak dari tempat duduknya dan membungkuk pada Litina. Nyonya, tolong! Teriak histeris Stella yang menopang tubuh Litina agar tidak terjatuh di tanah. Beberapa pelayan dan bodyguard pun datang untuk membantu Stella mengangkat tubuh Litina dan dibawa menuju kamar. Salah seorang pelayan menelpon dokter pribadi keluarga Edward. Setelah menunggu beberapa jam, terdengar beberapa derap langkah orang yang berlari mendekat. Apa yang terjadi pada Mama? Suara bariton itu membuat Stella menjadi lebih ketakutan. Leonard Edward yang baru saja datang dari Los Angeles dan langsung pulang mengambil penerbangan pertama, segera masuk ke kamar pribadinya dan Litina diikuti oleh Alia. Nyonya masih diperiksa oleh dokter, Tuan, ujar pelayan menunduk ketakutan. Kenapa Mama bisa seperti ini? Tanya Alex dan melihat Stella yang berdiri tidak jauh menunduk seraya meremas tangannya ketakutan. Segera Alex mendekat ke arah Stella tanpa menggubris perkataan pelayan. Entah perasaan apa, Alex merasa kesal, senang, khawatir, menjadi satu. Apa yang kau lakukan di sini? Tanya Alex dingin pada Stella. Stella langsung mendongok menatap Alex takut-takut. Alex ingin sekali merengkuh badan Stella dan mendekapnya, menenangkan dirinya dan dia saat melihat mata coklat karamel yang ingin menangis dan ketakutan itu. Tapi ia harus tetap menjaga image-nya. Maafkan saya, ujar Stella dengan suara ketakutan. Thank you buat teman-teman yang udah mengikuti hingga akhir. Selamat melanjutkan aktivitas kalian. Sampai jumpa lagi di next episode di Tukim Channel. Bye-bye.